isu COVID Heeh. nggak ngaruh buat kami. Nggak ngaruh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini sudah ikut BIMIMS. Biasanya kalau yang sudah ikut BIMIMS, biasanya ada perubahan dalam bisnisnya. Sangat luar biasa. Apa yang berubah dalam bisnis Bapak? Dari income kami ada kenaikan 50%. 100%. Rumah senilai 1 miliar Udah dijual. udah terjual, belum selesai juga. Loh, kok bisa? Tanah ada di kawasan Senggigi itu enggak banyak sih, tapi nilainya hampir 1 M juga, terjual juga belum selesai. Ini matematiknya nggak masuk, Pak. Iya. Utang 850 juta. 50 juta. Iya kan? Aset udah dijual nih hampir 2 2 M. miliar. Kemana, Tapi nggak Pak? selesai. Kemana? Ya karena belum ketemu MTR. Tapi setelah itu MTR baru ikut PBTR, besoknya lunas. Ternyata penyelesaiannya itu dengan 100 lembar kertas. Penyelesaiannya itu dengan 100 lembar kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Hari ini saya betul-betul senang banget. Dari tadi kita kedatangan tamu dari Lombok. Nah, ini dia biangnya ya, tadi yang membawa Pak Rian, lalu Pak Haji, tadi Asrori itu ya, akhirnya bertemu dengan MTR. Beliau ini saya kedatangan turis dari Jepang. Beliau turis dari Jepang, ya nanti kita ngobrol deh. Beliau ini pengusaha, nama usahanya Kenko Refleksi, gitu ya. Kenko Refleksi, nanti bisa cek deh kalau di Google tuh di Lombok gitu ya. Kalau cek mau refleksi ke sana, ya. Beliau ini pengusaha yang luar biasa, ya. Dakwahnya juga kencang banget. Akhirnya, alhamdulillah banyak orang yang ikut terselamatkan, ya. Dari video-video sebelumnya, mereka inilah yang dibawa oleh Pak Karim. Pak Karim, apa kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau pakai bahasa Jepang tadi Pak, Genki desu kai? Genki desu ka? Iya, Genki desu ka? Genki desu. Jawabnya apa Pak? Genki de gozaimasu. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau dari lihat kan, Masya Allah tampannya. Beliau ini lama tinggal di Jepang dulu Pak ya? Dulu sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Tuh. Oh gitu. Tuh. Jadi masa apa itu Pak? Itu masa ya kemasan lah. Masa kemasan. Berapa tahun di Jepang Pak? Sebentar aja, cuman 14 tahun lah kurang Oh, lebih. lama dong. Masya Allah, berarti sudah banyak kisah tuh gitu. Alhamdulillah banyak kisah. Apa Bapak akhirnya ke Jepang tuh gimana ceritanya waktu itu? Ya merubah apa namanya, ke Jepang hanya terbawa arus saja ya. Tapi dulu sebelum ya masa-masa muda lah, Tahun-tahun berapa waktu itu? dari tahun 2001 akhir 2001 akhir. ya, sampai tahun 2000 berapa ya, Pokoknya 14 tahun Iya, ya, 14 tahun ke itu. 2015-an ya. iya kurang lebih Masya lah. Allah, luar biasa nih. Jadi turis ini datang jauh-jauh ya dari Jepang lalu ke Lombok gitu. Sekarang ke sini mau cerita banyak hal, kisah tentang perjalanannya saat ini bertemu dengan MTR ya, menjalankan semua aktivitasnya, bisnisnya, dakwahnya ya. Kita kembali lagi tetap di acara yang ditunggu-tunggu banyak teman-teman semua, podcast MTR, Utang Lunas Bisnis Berkelas, insyaallah.
jaringan makin luas, bahkan sampai Jepang. Insya Allah nih Pak Karim yang akan membawa ke sana MTR, Insya Allah. Amin, luar biasa. Karena kita mau bincang-bincang nih Pak ya, mau ngobrol-ngobrol terkait perjalanan Bapak sebelum ketemu dengan MTR gitu. Kondisinya kayak gimana sih gitu ya. Akhirnya bisa bertemu dengan MTR. Bahkan yang menularkan MTR ini tadi ke Pak Rian, ya Pak Haji Asro dan banyak teman lainnya di Lombok. Gimana ceritanya ketemu sama MTR Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat luar biasa ini. Bermula MTR sama sekali kami nggak mengenal. Saya dijerumuskan sama istri saya sendiri. Oh, sama nih ceritanya, jadi dijerumuskan istri dijerumuskan istri saya sendiri. Kebetulan istri kan orang banker. Selama 39 tahun. Jadi setahun lagi 29 tahun, sorry. Jadi setahun lagi jeda yang ke 30. Awal ceritanya ada kegiatan TPW di Mataram, Lombok sana itu. Dia ikut, saya nggak ikut gitu, karena ngurus istri yang ikut, diajak sama tetangga. Saya kesibukan ngurus usaha gitu ya di Kenko Refleksi. Jadi sepulang dari TPW ada the next ada kelanjut next eventnya itu SMATR. Apa ini SMATR sukses mengembangkan harta tanpa riba. Oh, sebagai pengusaha amatiran waktu itu, oh bagus juga ini untuk menimba ilmu gitu. Akhirnya istri sebagai banker, kebetulan juga kesibukan di SDM, nggak bisa ninggalin. Dan waktu itu juga memang sangat bertentangan sekali dengan pemikiran tentang riba. Itu nggak mungkin, ini ada utang kok bisa dilunasi tanpa gitu. Iya, nggak mungkin gitu. Jadi di kepala, di pemikirannya itu nggak mungkin gitu. Tapi saya waktu itu nggak tahu menau tentang masalah usaha, bisnis, apalagi tentang masalah riba gitu. Oh gitu. Iya. Tapi ini menarik sih Pak. Maksudnya justru istri ini praktisi gitu. Praktisi, betul. Praktisi mah abang gitu ya. Abang. Yang membawa Bapak justru istri sendiri ke sini gitu ya. Betul. Tapi niat, maksudnya gini, istri itu memang pada saat itu memang mulai sadar atau penasaran atau gimana Pak? Bukan sadar, membangkang. Loh, membangkang. Tapi hadir. Nggak menerima. Di TPW hadir. Karena awalnya mungkin ajakan teman. Okay. Jadi ya mumpung pas waktu itu pas hari libur. Nah, jadi akhirnya yang event berikutnya itu pun didelegasikan ke saya waktu itu. Itu pun karena sebab itu. Sebabnya ada waktu itu bibi yang terlilit utang, ditinggal meninggal suami beliau. Dan yang kedua, berbarengan waktu itu anak beliau itu yang di luar untuk di Al Azhar Kairo dalam kondisi sekarat. Dalam kondisi itu datanglah ke rumah ceritanya. Nggak apa-apa saya cerita dikitnya mengawali ini. Dia datang, begitu nyampe di rumah, bibi itulah yang didorong masuk ke SMATR. Akhirnya ya. Istri yang mendorong. Ini bibi yang pas masuk di SMATR ini. Bibi kan punya utang. Padahal dia sendiri juga punya utang waktu itu gitu. Istri 850 jutaan lah. Belum sampai meteran. Ya, Bapak nggak punya? Alhamdulillah. Steril. Tapi istri ini yang punya persoalan sebetulnya. Tapi kan utang istri, utang saya juga. Betul. Iya. Kalau harta istri, saya kan suami bertanggung jawab gitu. Terus singkat cerita, akhirnya masuk oleh SMATR. Saya nemani bibi ini. Di situ pas sekali di situ ada hari pertama ada seremonial potong kartu.
Jadi singkat cerita pulanglah ke rumah Setelah SMA TR. setelah SMA TR, pulang ke rumah. Di rumah juga ada kegiatan potong kartunya istri. Kartu istri. Nah, bingung Istri nih. tahu. Ya, dia keluarin dari dompet. Oke. Mana kartumu? Potong. Ya. Ya, istri kan dalam kondisi gitu ya namanya istri kan enggak berani sama suami kan. Iya. Bukan ini sih apa namanya? Akhirnya terima. Dia kan orang banker. Jadi dalam pemikirannya itu kartu kredit mah gampang. Cetak lagi, Buat lagi gitu ceritanya. Akhirnya hari kedua ikutin SMA TR yang di hari kedua pulang. Saya bilang ke istri, Mei udah keluar dari bank. Tambah bingung, wah jangan-jangan ini suami saya aliran sesat. Ya. Sampai segitunya dia sempat mencurigai MTR seperti itu, aliran sesat katanya. Singkat cerita, muncul kegalauan dalam batinnya. Oke, kalau nggak mau keluar dari bank, izinkan saya pergi ke ngelanjutin yang next event berikutnya, PBTR. Nemenin Bibiin juga. Oke, Ya, nemenin karena kita kan niat kita untuk mendampingin Bibi. Bibi kan orang kampung, nggak tahu menau, belum pernah ke Jakarta, apalagi ke Bogor gitu. Kasihan juga kan, akhirnya itu tuh motivasinya ke situ. Nah, di tengah kegaulan itu istri dengan berat hati melepas kepergian saya pergi ke Bogor waktu itu. Akhirnya izin di kantor berbarengan akhir bulan. Sebetulnya di bank tuh kan akhir bulan tahulah bagaimana kesibukan, apalagi dia di SDM bagaimana untuk rekap segala macam. Dengan izin Allah, istri saya ini begitu gampang diberikan proses keberangkatan proses berangkat ngikutin event PBTR. Jadi ikuti PBTR. Alhamdulillah ikut PBTR. Oke. Yang seharusnya secara logikanya dia itu nggak bakalan dikasih izin berangkat, karena itu pertama akhir bulan. Betul. Yang kedua Desember ya? sekitar September Oktober. Iya. Nah, jadi singkat cerita sampai di Sentul sini, di Darman Park waktu itu ya, kegiatannya. Nah, di situ seperti layar lebar. Ternyata di situ clear di situ dia bisa ambil kesimpulan sendiri tanpa saya minta keluar. Alhamdulillah dia sendiri yang minta. Saya pulang dari Bogor PBTR, saya izin, saya keluar. Dan proses resign itu pun sangat cepat sekali, sangat cepat. Malah teman-temannya yang lain heran, dikirain bercanda. Nah, begitu ngajukan sampai atasannya sendiri, pendipnya waktu itu juga heran. Udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Langsung di ACC gitu. Alasannya kan sederhana, ingin ikutin suami. Iya. Iya. Nah, maksudnya ingin fokus ke rumah, ke keluarga gitu. Itu alasan. Jadi kalau udah alasan itu kuat gitu, akhirnya dikabulkan. Nah, sejak dikabulkan itu di saat itu juga nggak sampai proses lama. Singkat cerita, itu kan kalau orang resign tuh kan biasanya ada tunjangan segala macam tuh. Dengan tunjangan yang segala macamnya itu, alhamdulillah utang yang 850 juta itu lunas ketika. Oh, Masya Allah. Justru Masya dari Allah. Hanya dengan selembar resign. Oke. Jadi sudah lunas. Alhamdulillah sudah lunas. Cuman ya saya anggap lunas. Memang ada sih masih ada 120 jutaan. Oh, sisanya. Itu kemarin memang kita sudah lunasin. Kita lunasin dengan itikat baik, kita taruh itu sisa utang itu di Abang.
dengan kalimat bahwa itu sebagai pelunasan gitu. Tapi 2 bulan 3 bulan kok belum ada respon. Tapi yang terjadi malah dipotong, yuk kami tarik kembali uangnya gitu. Nah jadi sekarang belum, ya kami anggap lunas, tapi ya, kami anggap lunas, ya udah kita ikutin ilmu yang diberikan sama MTR. Kita nikmatin proses saja sampai sekarang. Ini menarik sih, soalnya justru bisa jadi tadi kan bawa cerita ya, istri sempat curiga nih, jangan-jangan nih aliran sesat nih gitu ya, karena tiba-tiba perubahan yang luar biasa yang Bapak minta, sampai kepingin banget terus melanjutkan. Ada perasaan istri waktu itu memang pengen ngejagain atau gimana tuh Pak waktu ikut PBTR? Gimana, ada khawatiran itu akhirnya ikut? Karena khawatiran. Jadi pengen tahu juga gitu ya. Pingin menjaga. Bukan pingin tahu, pingin menjaga. Khawatir beneran sesat. Khawatir gitu, jangan-jangan ini benar-benar sesat gitu. Bukan sesatnya buruk, maksudnya jadi terbuka lah gitu. Betul. Bahwa Masya Allah mendapatkan hidayah di situ ya. Betul. Alhamdulillah, itu luar biasa, karena kebanyakan orang kan kalau di pikiran umum Pak, nyari kerja susah kan gitu. Betul. Gitu ya, posisi udah enak gitu ya. Ketika memang hidayah datang, terus ya faktanya dibuka di situ, Masya Allah jadi kekuatan. Nah, yang seperti itu lah masih ada terjadi sama teman-temannya di kantor itu, yang saya dengar gitu sepintas gitu ya. Mau kerja apa dia gitu. Ya, dari teman-temannya. Udah punya jabatan bagus, terus sekarang mau ngapain gitu. Tapi kita dilihat sama orang-orang lain gitu ya, enjoy aja gitu. Iya, aman-aman aja. Aman-aman aja, kumpul-kumpul aja, makan terus ya, setiap hari. Dan alhamdulillah ya usaha juga mengalami perubahan yang alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Jadi memang istri pun mendukung sekarang ke usaha lebih juga fokus ya? Sebagai akunting saya akunting pribadi gitu? Betul. Luar biasa. Ya. Jadi sekarang posisi kami itu kami jalan-jalan, ya usaha jalan terus. Ya. Iya, orangnya jalan-jalan bisa jalan gitu. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa. Iya. Nah, itu ceritanya gimana ya Pak? Apa sih yang membuat Bapak akhirnya betul-betul tersentuh? Nah, di SMA ini kan rata-rata memang yang paling jadi alasan lah kekuatan kita untuk ini tinggalin. Ada hal tersendiri yang Bapak pada saat itu ikut di SMATR ataupun PBTR yang Bapak rasakan. Jadi yakin nilai apa yang Bapak dapatkan di situ? Nilai yang saya rasakan di situ adalah jujur ya, saya kan nggak terlibat langsung dengan dunia riba ini gitu ya. Nggak punya utang justru. Nggak punya utang. Tapi dengan dengan mengikuti SMATR kemarin itu betul-betul pemahaman kita tentang azab Allah, tentang riba, itulah yang membuatkan hati ini bergetar gitu. Jadi konsekuensi azab, konsekuensi dari itu, dari kalau nggak salah dari kutipan ayat Al-Baqarah 275 sampai 279-nya. Terus diperkuat, ditambah lagi dengan hadis-hadis sahih yang lainnya. Betul. Ya, jadi sebagai orang yang mengaku beriman gitu, Mak. Jadi itu yang membuat tersentuh. Ya, sekalipun saya nggak sebagai ya pernah sih melakukan dosa-dosa riba seperti itu, jujur ya, kebetulan. Tapi itu dulu gitu. Alhamdulillah sekarang udah nggak ini lagi sih. Ya. Jadi dengan ngikutin dengan pengalaman seperti itu ya, akhirnya kita jadikan ini sebagai motivasi untuk mengajak rekan-rekan saudara-saudara yang lain. Nah, alhamdulillah ya, yang sudah terjadi sama Pak Ajasror tadi. Pertama Pak Rianto. Ya, dan terus nanti kita akan mungkin dengan jalan ini kita bisa
terus menyadarkan terus gitu ya. memberikan ya, terutama mulai dari dalam diri sendiri gitu. Betul. Iya, kalau Pak Ryan jadi bumper di depan, saya bumper di belakang. Oh gitu. Iya, tadi kata Pak Rian bumper depan gitu ya, Bapak bumper belakang gitu. belakang. Maksudnya gimana nih bumper belakang nih? Bumper belakang ini kan terus mendorong gitu, mendorong terus. Jadi fungsinya sebagai pendorong. Oke. Ya bahasa ininya mungkin dakwah. Kalau dibilang dakwah karena kita kan bukan ustadz. Ya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, yang mendorong ya sesuai dengan kemampuan gitu. Kalau Pak Rian kan memang udah posisinya memang bumper di depan tuh, ya tadi udah diceritain tadi gimana peranan beliau itu. Tapi alhamdulillah bener, beliau itu bumper untuk NTB. Dan alhamdulillah karena wasilah Bapak juga ya akhirnya. Amin. Mudah-mudahan ini untuk kita semua. Alhamdulillah. Nah, saya jadi penasaran juga, waktu itu ini kan sempat di Jepang. Oh ya. Dulu di Jepang itu kebutuhannya memang usaha atau apa Pak? Sebetulnya terbawa egois sih sebenarnya. Oh gitu. Terbawa ya kebutuhan. Ya masa remaja lah, masa saya bilang masa keemasan lah. Asik. Tapi pulangnya bukan bawa emas, bawa perak ya. Jadi apa, bekerja atau apa? Bekerja. Oh, bekerja di sana. Bekerja di sana. Selama 14 tahun. Selama 14 tahun. Oke. Berarti bahasa Jepang jago nih. Ya, budaya di sedikit. sana kurang lebih jadi paham lah ya. Sedikit memahami. Kalau di sana sendiri Pak, secara ekonomi mungkin kebiasaan orang Jepang gitu ya, saudara-saudara kita di sana seperti apa Pak? Terkait mungkin hutang, apakah juga sama seperti di kita Pak? Hutang ada di sana tuh, cuman setahu saya hutang di situ nggak pakai bunga. Oh gitu. Nggak ada. Justru di Jepang itu hutang pun ada bunga mungkin 0,0 sekian persen mungkin. Oke. Ya. Gitu, justru hampir tidak ada bunganya bahasanya. Hampir gitu tidak ya. ada. Gitu. Oke. Justru ya mereka yang mungkin bukan basicnya ya agamanya berbeda gitu ya, keyakinannya, tapi penerapannya hampir bisa dibilang meringankan gitu. Betul. Ya. Masya Allah. Akhirnya hijrah lah, balik lagi ke kampung. Nah, tadi kan cerita katanya ke Korea. Oh itu sebelumnya dulu. Sebelum ke Jepang. Sebelum ke Jepang dulu. Ke Korea dulu. Oh, luar biasa. Iya. Sempat di Bali gitu ya. Ya, kehidupan di Bali. Melanglang buana. Ya, tahu sendiri lah gimana kehidupan di Bali ya. Iya. Nah, kalau ceritanya sekarang kok di bisnis Kenko refleksi. Kenko refleksi. Itu gimana? Memang sudah berjalan berapa lama, Pak? Itu berawal dari hobi dipijit. Oh gitu. Ya, dari hobi dipijit. Akhirnya ada rekanan dulu temen buka spa di sana. Makanya untuk membangun image bahwa dia kan temanya tuh kan Asian gitu. Ya, jadi tadinya saya memasukkan di situ untuk ya magnet people-nya lah gitu kan. Jadi biar ada kesan bahwa ini benar-benar original Indonesian. Oh gitu. Ya, Indonesian spa gitu. Tapi ternyata perjalanan ya nggak jadi, tapi namanya ilmu ya tetap ilmu gitu. Alhamdulillah sekian tahun lagi, puluhan tahun lagi bisa dimanfaatkan seperti sekarang. Mulai kapan berarti usaha? Usaha ini sudah berjalan hampir 9 tahun. Oh 9 tahun. 9 tahun. Berarti pada saat Sejak sebetulnya sudah berjalan ya usaha. Sudah berjalan berawal dari salon. Dari salon. Okay. Akhirnya karena kebutuhan di situ saya lihat ada ini, akhirnya kita perkuat hanya untuk refleksologinya aja gitu. Jadi kerucutkan menentukan ITM kayaknya kita di ini fokusnya di situ. Sejak kapan Bapak memutuskan untuk fokus? Sejak dari awal saya pegang dulu kan istri yang pegang. Oh gitu. Ya. Begitu saya saya pegang, akhirnya saya fokuskan di situ untuk refleksologi. Alhamdulillah setelah saya pegang, kita input dulu pengobatan alternatif seperti bekam, hijamah itu juga. Oh ada juga. Ada. Oh. Ya. Iya. Jadi masuk juga ada bekam lain sebagainya di sana ya. Betul. Masya Allah. Hutang sudah lunas. Lunas. Dengan istri sekarang sudah sepemahaman, sefrekuensi. Sepemahaman. Gimana perasaannya Pak sekarang? Perasaan saya mungkin
gimana ya, ini perasaan yang sangat luar biasa yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Ya, perasaan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya kalau bicara kebahagiaan. Seperti apa Pak? Kalau diceritakan, gambarkan. Dengan istri bagaimana sekarang? Dengan istri setiap hari seperti Pak Jasro, mantan baru terus setiap hari. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Apalagi udah gak ada beban ya. Alhamdulillah nggak ada beban. Berarti sekarang fokus sama usaha. Fokus ya? sama usaha, fokus sama jalan-jalan, Sama dakwah. dakwah insya Allah. Nah, ini penasaran juga, dari tadi kan kita ngobrol, ternyata Pak Rian, Pak Jasro dan teman-teman yang lain gitu ya. Pak Karim lah yang mengenalkan gitu ya dengan MTR. Itu waktu itu gimana Pak? Bapak mengajaknya seperti apa? Karena kalau Pak Rian tadi kan katanya 2017 sudah kenal. Ya. Tapi nggak tersentuh Pak. Iya. Belum mungkin qadarullah ya begitu ya. Nah, pada saat ketemu sama Pak Karim, apa yang Pak Karim lakukan sehingga Pak Rian kok Iya, untuk Pak Rian kebetulan beliau ini kan tetangga. Oh gitu. Tetangga. Jadi setiap saat setiap waktu sholat gitu kami berjamaah di musholanya beliau. Ya. Jadi setiap perumahan beliau bangun musola. Oke. Nah kalau itu enggak ya bahasanya ya seperti itu, kita mengajak. Nah, Tapi tetangga sudah kenal lama atau baru kenal? baru. Oh, baru kenal Berpindahan. Oh, oke. Berbeda dengan Pak Jasro, sekalipun itu saudara sendiri, keluarga gitu ya, keluarga dekat. Cuman untuk mengajak beliau gabung ke MTR tuh agak harus kita keroyok dulu modelnya. Oh gitu. Iya, keroyok sama tim. Ya, jadi bukan cuman saya aja, ada beberapa saudara kita yang lain Ikut silaturahmi. Kan, akhirnya last minute akhirnya kejebak juga gitu. Iya. Karena memang tadi cerita pun sudah ada buku merah di atas mejanya gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Kalau bisnis Bapak saat ini pada saat masa pandemi seperti ini, sebetulnya yang Bapak rasakan setelah mengikuti SMATR, PBTR dan beberapa ilmu, mungkin kegiatan di rutinitas di Lombok, apa yang Bapak rasakan secara? Alhamdulillah dengan ilmu yang kami dapatkan mulai dari SMATR, PBTR, BIMIM. Oh, BIMIM sudah ikut? Alhamdulillah. Percaya kalau terakhir kemarin TTFM. Iya betul. Memang saya komit dari awal tuh apapun event yang diadakan KSW siap berangkat. Alhamdulillah. Nah, dengan bekal keilmuan seperti itu alhamdulillah isu Covid nggak ngaruh buat kami. Nggak ngaruh alhamdulillah. Nah, ini sudah ikut BIMIMS. Biasanya kalau yang sudah ikut BIMIMS, biasanya ada perubahan dalam bisnisnya. Sangat luar biasa. Apa yang berubah dalam bisnis Bapak? Dari income kami ada kenaikan 50%. 100%. Masya Allah. Dari yang biasanya dari yang biasa. 100%. Pasti ada sesuatu yang dirubah ya, ada secara model bisnisnya atau apa waktu itu? Ada strategi tertentu yang akhirnya setelah ikut BIMIMS hanya strategi, sedikit sekali strategi saya masukkan di situ, saya input di situ. Hanya di pelayanan, kan kebetulan kami ini kan jasa. Di pelayanan memang ada beberapa hal yang detail itu juga ada kita masukkan. Cuman untuk yang hal-hal yang detail seperti ini saya perlu masukan dari senior. Seperti ada beliau Pak Haji Saipul juga sengaja kami undang datang ke sana lihat. Oh ini lantainya masih licin. Boleh, akhirnya kami rubah. Ya hal-hal seperti itu masih belajar lah. Jadi bahkan detail ya, banyak dirubah. Yang hal detail. Efeknya terhadap usaha sekarang alhamdulillah baru sebagian kecil. Insya Allah kami akan berusaha untuk terus meningkatkan terus. Apalagi sampai di sini juga dapat ilmu dari guru besar kita. Iya. Alhamdulillah ternyata insya Allah akan segera kami terapkan. Nah, ada nggak Pak kisah tersendiri gitu ya yang membuat Bapak ini loh unlogicnya gitu? Ya kalau kita di sini kan sering unlogic dalam perjalanan Bapak sendiri gitu ya Pak Karim, apa yang Bapak pernah alami?
unlogic yang pernah dialami, yang satu tadi yang saya sempat cerita tadi, pulang dari PBTR utang lunas. Langsung Utang lunas satu itu yang kami rasakan. Yang kedua, nggak bisa kita berhitung ya, karena nikmat Allah itu sangat luar biasa, nggak bisa dihitung malah. Ya rumah tangga yang tadinya anak-anak susah diatur, susah diajak sholat, sudah mulai ada banyak perubahan. Masya Allah. Sholat sudah mulai kita resapi makna bacaan. Kalau dulu kan asal menjalanin doang gitu. Betul, hafalan. Ya hanya hafalan. Kalau sekarang sudah mulai kita memaknai apa isi yang kita ucapkan. Itu ada rasa khusyuk lah itu di situ. Yang sebelum ini juga, yang tadinya kami menempati ruko yang sempit, 2 ruko tapi lantai bawah, satu lantai aja gitu. Kami ngontrak tempat. Masuk MTR ini, alhamdulillah kami di tempat lama kami nggak dikasih perpanjangan kontrak. Ternyata Allah menggeser ke tempat lain, dimana tempat yang baru ini kami dapat kontrak 4 ruko dan harga yang sangat murah sekali, dengan parkiran yang luas, penataan yang lebih comfortable, dan insya Allah nanti kami sudah ngomong sama sama Pak Haji Saipul, insya Allah akan kita jadikan tempat kegiatan MTR nanti. Masya Allah, alhamdulillah diwakafkan untuk kegiatan dakwah ya. Ini tempatnya masih kontrak, belum kita bisa wakafkan karena ada sebagian di atas itu kosong, ya kita manfaatkan untuk bagian dakwah kita nanti di situ. LC apa kajian-kajian apa sih semacamnya. Insya Allah nanti mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Alhamdulillah. Insya Allah Pak. Jadi memperkuat dakwah kita kan di situ ya, banyak hal yang kita butuhkan. Itu dukungan dari semua warga gitu ya, khususnya di Lombok gitu ya. Masya Allah. Ini luar biasa sekali ya, ternyata teman-teman di Lombok ini saling menguatkan gitu ya, memberikan berlomba-lomba mungkin gitu ya untuk mendukung dakwah ini. Luar biasa Masya Allah. Itu big win-nya berarti ya, termasuk big win-nya, unlogic-nya atau big win-nya tadi Allah berikan kesempatan, kemudahan tadi, sekarang 4 ruko sekaligus lebih comfortable, bahkan lebih murah. Betul, lebih Insya Allah Pak, jadi milik Bapak mudah-mudahan. Amin. Amin. Ya, karena tadi niat Bapak bahkan bukan karena ingin memiliki hartanya, bukan. Karena kedepannya mudah-mudahan bisa mendukung kegiatan tadi. Amin. Insya Allah, luar biasa sekali. Masya Allah. Nah, Bapak, kalau Bapak lihat kenyataan di masyarakat saat ini gitu ya, yang mendorong Bapak lebih semangat lagi gitu ya, harapan untuk bisa segala deh banyak harus disadarkan. Kenyataan di lapangan di masyarakat tentang hutang riba ini seperti apa Pak, di Lombok khususnya? Saya ibaratkan gimana itu ya, kayak orang kehabisan darah. Kayak orang kehabisan darah. Maksudnya gimana nih Pak? Ya gimana kita hidup tanpa darah gitu ya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Gimana ingin berbayang kayak gitu, mau maju nggak bisa, mau bergerak susah gitu. Oke, masyarakat karena tadi jeratan utang tadi. Jadi ibaratnya itu hampir kehabisan darah. Kehabisan darah ya, mungkin lesu ya. Gitu ya. Lesu. Benar-benar. Karena nggak paham bagaimana pola dan ilmunya. Masya Allah. Tapi teman-teman yang sudah bergabung sekarang happy aja, yang gembira. Masya Allah, luar biasa. Iya luar biasa. Nih penting nih teman-teman semua, mudah-mudahan bisa segera merapat sama Pak Karim dan kawan-kawan yang sudah di Lombok. Mungkin kan sampingnya lagi ada Bali kan, deket ya gitu ya, bisa main. Masya Allah. Pak, tapi ada nggak sih tantangan yang Bapak rasakan pada saat ya kita kan selalu harapannya kencangin dakwahnya kan ya, dakwahnya gitu. Tantangan yang terberat mungkin dari dalam diri sendiri itu ya. Oke, apa tuh Pak? Di saat kita mau hijrah, kita udah belok kanan. Nah, kadang ada kecenderungan ini mau belok kiri lagi gitu. Balik lagi ke kiri gitu. Karena? Nah itu dia nggak tahu kenapa.
Tapi apa yang Bapak bisa gini, yang membuat tadi kan udah mau hampir belok, tapi balik lagi apa Pak? Nah, Kebersamaan atau apa? mungkin karena kurangnya kebersamaan. Belok itu gara-gara memang Gara-gara kurang kebersamaan, silaturahim. kurang tatap muka. Jadi kuncinya di tatap muka. Ternyata kuncinya tatap muka. Iya. Dan alhamdulillah kami sampai di sini juga dalam rangka itu juga. Iya. Menguatkan lagi, Saling diri menguatkan, gitu ya. Jadi ibarat saya pinjam kata dari calon peserta SMA TR kemarin di Bekasi. Saya ibarat hijrah itu kalau belok kanan lagi gitu. Jangan ke kiri terus, belok kanan lagi gitu. Gitu ya. Jadi bermakna sekali saya pikir. Jadi kalau udah hijrahnya belok kanan, putar kanan lagi gitu. Jadi mantep kan gitu. Jangan malah balik arah. Jangan balik arah lagi. Iya. Betul. Nah, keyakinan itu datang ya, kita ibaratnya kalau sapu lidi kan kalau sendiri gampang patah tadi ya. Yeah. Rentan lah. Betul. Tapi kalau rame-rame lebih kuat. Oke. Itu yang menguatkan teman-teman warga MTR untuk tetap kuat gitu ya. Betul, berdakwahnya gitu ya. Masya Allah. Iya. Itu tantangan yang ternyata dihadapi. Betul juga sih Pak gitu ya. Terus kalau kenyataannya nih Bapak, kalau yang dirasakan sendirilah gitu ya, untuk tabiat berutang nih khususnya gitu ya, pada saat waktu itu kan istri masih ada utang segala macam gitu ya, Bapak juga pengennya sih istri cepet-cepet selesai deh dari situ. Nah, tabiat yang dirasakan apa aja Pak? Tabiat yang dirasakan yang jelas banyak sekali ya kalau disebutkan satu persatu di sini. Yang salah satunya di sini suasana rumah tangga. Suasana rumah tangga yang gimana gitu, nggak ada kenyamanan. Nggak ada kenyamanan, usaha nggak ada keberkahan. Jadi setiap bulan kita hanya di setting untuk membayar aktivitas karyawan abang, sementara kita nggak digaji gitu. Jadi maksudnya segala upaya, hasil usaha itu larinya kita buat bayar abang, buat bayar cicilan semua. Termasuk gaji istri. Termasuk. Terus Bapak makan dari mana? Nah itu dia. Wah, ini kalau bahasa Jepangnya ada sakurata Pak. Sakurata. Iya, sakunya rata Pak, nggak ada uangnya. Kalau di Mataram saku kempes. Saku kempes. Iya. Sampai segitunya. Tapi berapa lama Pak kondisi itu waktu itu dirasakan? Kondisi itu berjalan kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun. Luar biasa Pak. Saya bisa bayangkan Pak, bagaimana nggak nyamannya gitu kan. Luar biasa. 5 tahun tuh lama sekali Pak. Keberkahan tidak ada sama sekali yang kami rasakan di situ. Rumah sudah terjual, utangnya hanya 850 juta. Iya. Aset rumah senilai 1 miliar udah terjual, belum selesai juga. Loh, kok bisa? Tanah ada di kawasan Senggigi, itu enggak banyak sih, tapi nilainya hampir 1 M juga, terjual juga, belum selesai. Ini matematiknya nggak masuk Pak. Utang 850 juta. Nih ya kan, aset sudah dijual nih hampir 2 miliar. Kemana tapi nggak selesai. Kemana? Ya karena belum ketemu MTR. Tapi setelah ketemu MTR baru ikut PBTR, besoknya lunas. Ternyata penyelesaiannya itu dengan 100 lembar kertas. Padahal 2 aset udah melayang. Iya. Lunas hanya dengan selembar kertas. Resign. Gara-gara resign ya. Gara-gara resign. Iya. Ini menarik nih, luar biasa. Jadi faktanya Masya Allah ya, itulah wasilahnya gitu ya, WMTR dan buku merah dan sebagainya. Ini kita semua wasilahnya, Bapak menemukannya, dan ini nyata nih. Saya langsung dengar dari Pak Karim. MTR itu nyata ya. Nyata Memang unlogic Pak ya. Unlogic. Sudah 2 aset gitu ya, terlepas, nggak tahu kemana uangnya. Sekarang gara-gara selembar kertas lunas. Masya Allah, luar biasa. Itu kayaknya itu Pak yang unlogicnya ya. Masya Allah.
Sampai akhirnya sekarang Bapak tadi ngontrak itu ya, padahal dulu punya aset ya. Itu waktu itu memang untuk melunasi atau gimana waktu itu Pak? Niatnya Niatnya ya belum kepikir ke sana. untuk apa dijual? Ya untuk gimana ya? Ya udah kita sempat sih ada kepikiran untuk lunasi utang gitu. Lunas utang. Tapi muncul tabiat buruk itu, utang lagi gitu. Oh, jadi nggak lunas gitu Belum ya. Cuma lewat aja terus Lewat aja, lagi. betul. Iya. Oke. Jadi memang penting kita paham dulu gitu ya. Bagaimana kita bisa stop utang itu? Betul. Kita nggak akan pernah bisa stop kalau nggak ngerti ilmunya. Oke, akhirnya setelah SMATR, PBTR kayak gitu ya. Jadi berani stop. Berani bukan stop aja, talak 3 Talak sama 3. utang. Sekalipun nggak pakai bunga, namanya utang, kami udah talak 3. Luar biasa, nih ada lagunya kayaknya. Utangku talak 3 gitu ya. Aduh, soalnya ini luar biasa. Kalau ngobrol sama Pak Kari ini banyak banget sebenarnya cerita yang ingin diangkat nih. Luar biasa. Tapi Pak, kalau boleh nih Pak, berikan kami dong saran gitu ya teman-teman, pesan dan saran buat ya teman-teman pegiat gitu ya. Kita semua pada saat tadi kan Bapak juga bilang sendiri kalau lagi hijrah nih kita maunya belok ke kanan terus ya. Itu maksudnya mau lurus terus. Tapi kadang-kadang ada keinginan menjauh gitu atau sempat kepikiran belok atau gimana, gak ada godaannya gitu Pak. Pesannya apa Pak yang bisa menguatkan kita Pak? Mungkin banyak-banyak ngumpul ya. Oh, banyak-banyak ngumpul, banyak-banyak makan. Ya. Karena banyak foto-foto ya. Iya, banyak foto-foto, selfie. Iya. Dengan warga MTR. Dengan warga MTR tentunya. Dengan cara seperti itu mungkin kita bisa saling menguatkan. Ya, tapi selama saya kumpul-kumpul makan-makan nggak ada pembicaraan yang nggak bermanfaat, ternyata sekalipun dengan bahasa yang bahasa keseharian, kadang guyonan tapi penuh makna gitu, itu sangat luar biasa di MTR itu. Buat teman-teman yang belum gabung, rugi kalau nggak ikut MTR. Nyesel Pak? Nyesel. Bapak nyesel nggak ikut MTR? Saya nyeselnya baru tahunya sekarang. Oh gitu. Iya. Dan penyesalan itu saya rasa sama dengan penyesalan Pak Jasro, Pak Rianto, sama. Kenapa baru sekarang gitu? Jadi kayak kita kenal kayak kenal pasangan. Kok kita baru kenal sekarang gitu? Kenapa nggak dari dulu gitu? Ya kurang lebih kayak gitu lah. Iya. Ya. Jadi segera bergabung gitu. Segera bergabung. Jadi kalau teman-teman yang di Lombok dan sekitarnya mau bergabung, bisa ini ya Pak ya, silaturahmi dengan Karim dan kawan-kawan. Siap. Ya. Masya Allah. 24 jam. 24 jam. Terbuka buat semua. Masya Allah, luar biasa. Kami ada banyak channel kok di Mataram, di Lombok. Oh, Masya Allah. Siap. Berarti kalau mampir ke tempat refleksi siap, anytime. Bisa ya? Anytime. Cuman bukanya sampai jam 10. Oh, bukannya sampai jam 10. Ya, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Siap. Itu kondisional juga. Kalau memang tamunya masih butuh sampai jam 11 kira-kira, kan ada banyak treatment di situ. Ya tetap kita sampai layani sampai. Nanti kalau ada mungkin foto atau videonya kita akan cantumkan. Insyaallah siap. Gitu ya di video ini insyaallah usahanya. Jadi teman-teman boleh main ke sana ya. Siap, sambil kami tunggu. Sambil silaturahmi, sambil kita sharing. berdakwah di situ. Amin. Mudah-mudahan deh. Insyaallah 20 buku merah juga tetap kita siapin di situ. Oh gitu. Bisa dapat buku merah di situ? Bisa. Tapi Pak, kenapa sih kok pakai buku merah? Karena tradisi kita begitu di MTR itu. Buku merah, buku kebanggaan. Apa manfaat yang didapatin Pak? Manfaatnya sangat luar biasa. Yang penasaran silakan aja baca sendiri. Luar biasa dia nih. Pokoknya bisa merubah kehidupan ya. Betul, gitu. Insya Allah banyak sekali. Karena teman-teman langkah awalnya dari sini, gitu ya, dari SMAT ya, terus ketemu buku merah, gambarannya di sini. Gambarnya dari sini. Siap. Insya Allah mudah-mudahan kita semua ya Allah mudahkan. Amin. Urusannya ya. Amin. Berkahi. Amin. Usahanya mudah-mudahan makin makin lancar. Di Lombok ini kan seksi Pak. Amin. Gitu ya. Sedang berkembang lah. Mudah-mudahan kondisi ini yang saat ini pandemi tidak ngaruh gitu ya, justru membuat kita semakin fokus apa yang harus kita lakukan nih gitu ya, untuk meningkatkan
potensi bisnis sekarang, kreativitasnya muncul gitu. Betul. Karena ya diajarin jadi orang di atas garis kan. Betul. Gitu, luar biasa. Masya Allah, luar biasa banget nih ngobrol sama Pak Karim ini. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran ya, yang bisa kita ambil segala manfaatnya. Teman-teman semua kalau merasa, ya saya yakin ini sangat bermanfaat. Saya sangat yakin ini sangat bermanfaat. Jadi teman-teman semua bisa dengan mudah dan gratis share video ini, channel ini ya, kemanapun, kerabat, teman, saudara, ya sahabat semuanya. Karena insya Allah Anda akan mendapatkan juga itu amal jariahnya. Gitu. Bayangkan ketika ini tersampaikan gitu ya, tersampaikan kepada mereka semua dan ikut tersadar Pak. Itu salah satu amal dakwah juga. Gitu. Mudah-mudahan kita semua Allah berkahi ya. Amin. Itu Allah ridho dengan urusan kita semua. Amin. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan manfaat Pak, gitu ya. Mari kita tutup dengan alhamdulillah Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.